Oke. Nah, kalau kita balik ke yang kasus Saiful Mujani tadi, Pak. Kalau dari informasi orang-orang di sekitar Pak Hasan gitu, ada nggak bocoran soal gimana sih Pak Prabowo ini merespons ketika mengetahui ada nih akademisi yang ingin menggulingkan kekuasaan gitu? Pasti sedih dan kecewa. Kemarin di pidato, kan kita lihat juga, beliau kelihatan kecewa kan. Ya walaupun beliau bilang ya boleh ini segala macam, tapi lewat jalur, tapi itu kan, ya tampak kecewa kan, beliau lagi ngebangun nih. Lagi menjalankan sumpahnya, kan beliau disumpah nih. Lagi menjalankan sumpahnya, lagi memenuhi kewajiban sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan program yang ditawarkan kepada masyarakat, dan program dia yang dipilih oleh masyarakat. Lagi jalan tuh direcokin. Dan mau diancam digulingkan itu kan ancaman, threat itu ancaman. Kalau antara negara ancaman-ancaman itu sudah berakhir dengan rudal tuh, preemptive action, preemptive strike. Sebelum diserang nyerang duluan. Tapi kan pemerintah nggak begitu. Jadi kalau saya melihat dari sisi pemerintah wajar lah kecewa, lagi ngebangun baik-baik. Terus kemudian tiba-tiba ada isu ini, isu dari mana? Ada kepentingan apa? Atau kepentingan siapa? Kok nggak sabar sampai pemilu 2029? Kepentingan siapa? Yang dibawa itu kepentingan siapa? Kepentingan rakyat? Rakyat yang banyak apa rakyat yang sedikit? Atau jangan-jangan kepentingan kalian 20 orang itu aja? 19 orang. 19 orang, kan 20 sama fotografer. Iya. Gitu. Baik. Nah, Bang Hasan Hasbi kan pernah di kantor komunikasi Presiden, Pak. Iya. Tentunya narasi-narasi yang buruk terhadap pemerintah, itu kan tadi Abang bilang juga harus dilawan dengan narasi. Iya. Nah, apa yang sudah terjadi sekarang, narasi yang soal penggulingan, apakah Abang melihat saat ini dari kantor Presiden itu sudah menyiapkan narasi-narasi yang untuk menangkal itu? Selain dari yang kemarin Pak Presiden bilang di taklimat itu ya? Iya. Gini, kalau pemerintah itu memang ada dilema. Mereka harus menanggapinya dengan proporsional dan sopan banget gitu. Takut dipelintir ya? Karena kalau agak keras dikit dianggap pembungkaman. Dianggap nanti agresivitas. Dianggap nanti represif. Kalau agak kayak saya ngomong hari ini nih, pasti dia udah dianggap represif ini. Begitu cara sebagian orang melihat itu sebagai itu. Makanya pasti tanggapan versi pemerintah pasti sopan banget. Dan harus berhati-hati ya. Dan harus hati-hati banget gitu. Nah, bedanya di sana pakai rudal, pakai javelin, pakai RPG, di sini cuma pakai pistol air. Cuma damin. Jadi kan harus sopan banget kan gitu. Harus sopan banget. Jadi nggak imbang. Makanya sebenarnya penting juga buat orang-orang seperti saya misalnya yang berposisi di luar pemerintahan tapi mendukung pemerintah untuk ikut bersuara, untuk ikut meluruskan bahwa ini nggak bisa, untuk ikut menjelaskan apapun itulah termasuk hal ini yang dari sisi pemerintah dengan bahasa yang lebih lugas, dengan bahasa yang lebih terus terang, supaya pesannya sampai. Kadang-kadang kan kalau halus-halus itu ini daya dorongnya nggak jauh kan. Misalnya serangannya dilihat oleh 5 juta orang. Ketika diajak oleh pemerintah yang nonton 50, yang nonton 500 gitu misalnya. Tapi memang pemerintah itu dilema. Dan saya paham sekali bagaimana dilematisnya sebagai seorang pejabat pemerintah harus menjawab serangan yang begitu keras. Kalau kita jawab dengan bahasa yang sama kerasnya, pasti udah dituduh macam-macam tuh. Tapi kayak begitu aja banyak yang beranggapan, aduh komunikasi pemerintah ini jelek banget gitu kan. Itu kan ngomong-ngomong aja. Kalau komunikasi jelek itu ukurannya apa? Makanya waktu itu ada satu influencer datang ke tempat saya berdebat soal komunikasi jelek. Saya bilang harus ada ukuran. Kalau komunikasi pemerintah jelek, approval rating pemerintah pasti turun. Karena pesan pemerintah nggak nyampe kan? Karena kebaikan-kebaikan pemerintah kan nggak nyampe. Tapi kalau approval rating pemerintah naik atau tetap stay tinggi, Anda nggak bisa bilang
komunikasinya pemerintah jelek. Oke. Yang ditangkap itu mungkin seperti ini, Bang. Jadi ada beberapa pejabat yang menyampaikan informasi, tapi kemudian di level pelaksanaannya itu tidak sesuai gitu. Ya mungkin Nah, aja. itu mungkin Maksud saya, dipersepsikan menjadi komunikasi yang kurang bagus baik. gitu. Iya, saya sering ketemu lah orang-orang yang komen, oh komunikasi pemerintah harusnya begini, harusnya begini. Dia mungkin pengen mengisi posisi itu. Saya ketemu banyak orang lain, wah komunikasi itu harus begini, begini. Ya kamu aja yang coba, kalau emang bisa gitu. Gitu. Jadi ini negara besar. Dan pejabatnya, sektor pembangunannya banyak. Jadi pejabat yang bertanggung jawab untuk sektor-sektor itu banyak sekali. Kalau misalnya Rizky jadi menteri, kemudian lagi ke lapangan, ditanya oleh wartawan kan nggak bisa bilang informasinya satu pintu aja lewat jubir pemerintah, kan nggak bisa. Anda harus jawab. Jadi masalah lagi nanti kalau Anda nggak mau jawab, menteri ini nggak mau jawab, menteri ini lari dari tanggung jawab, menteri ini ngeles karena nggak mau jawab. Anda juga harus jawab. Makanya sebenarnya yang paling baik itu tanya dulu kira-kira Anda mau nanya apa, karena kan kita bukan Wikipedia, nggak tahu semua data teknis hari itu. Jadi, tapi kalau misalnya bahwa menteri teknis boleh jawab, kemudian juru bicara pemerintah di kantor presiden juga bisa menjawabnya, itu kan bagus. Jadi nggak cuma satu pintu, nggak cuman memang mungkin gini, kita harus tahu juga, nggak semua orang itu expert soal menyampaikan opini. Gak semua orang juga setiap hari dalam keadaan fit. Secara emosional, secara fisik, secara psikis untuk menjawab pertanyaan. Ya pasti ada lah yang kayak gitu-gitu. Itu tuh sunatullah lah. Pejabat keseleo lidah itu sunatullah lah. Dibully orang tuh sunatullah lah. Ya nggak boleh menurut saya semua beban dilempar ke presiden, itu yang nggak boleh. Diem aja gitu. Ada persoalan apa, diem aja gitu. Padahal dia harus pasang badan harusnya. Itu yang saya bilang, ini ibaratnya presiden itu kiper. Pemain di depannya bola dilepasin aja. Dibiarin aja lewat, biar kiper yang ngadapin bola gitu. Ini mau main sliding nggak apa-apa, mau main tackle nggak apa-apa. Yang penting bola jangan sampai ke kiper. Kecuali terpaksa sekali baru bola sampai ke kiper. Jadi nggak apa-apa, misalnya pasti cedera lah di depan itu, mau jadi menteri, mau jadi jubir pemerintah itu pasti ada cederanya, dibulinya pasti ada, keseleo lidahnya pasti ada. Tapi itu bukan indikator komunikasi pemerintah buruk. Maksudnya bukan indikator yang bisa kita pakai bersama. Indikator bersamanya adalah penilaian publik. Penilaian publik itu wujudnya apa? Angka approval rating gitu. Oke. Nah, kalau gitu. Kan pernah di lingkungan istana, itu Pak Presiden memang membolehkan menteri-menterinya untuk berkomunikasi dengan wartawan, gitu. Boleh lah. Ya karena kalau kita lihat gitu, ada beberapa yang komunikasinya itu berbeda gitu. Nah itu gimana tuh, Bang? Ya kalau di doorstop mungkin ada aja beda-bedanya. Misalnya, Bapak tahu ini nggak? Terus menteri yang lain, saya belum tahu. Ya karena dia belum sempat tanya kan. Nah ini menteri yang sekarang nih Algiramen. Kan dia belum sempat tanya kan misalnya. Soal sepedanya MBG. Iya bisa jadi karena belum sempat tanya ke bawahan kan ditodong di tempat kan. Kan nggak semua dia tahu. Detail-detail gitu kan. Di level menteri dia harus tanya ke bawahannya. Ini sudah benar begini belum? Ini sudah benar begini belum? Datanya cocok nggak? Kalau nanti ditanyanya, menurut saya sebagian besar ketika bisa dicocokin data kan nggak mungkin nggak sinkron. Maksud saya gitu. Tidak kan tahu bukan berarti belum tahu ya. Iya kan gitu kan bukan berarti ini statusnya menurut saya itu belum tahu. Bukan berarti benar-benar tidak tahu. Atau tidak meng-ACC gitu. Nggak mungkin kejadian dong. Nggak mungkin kejadian dong. Nggak mungkin kalau udah dibeli. Nggak mungkin kejadian dong. Beli pakai uang siapa gitu. Gitu. Itu mungkin masalah koordinasi gitu, belum koordinasi. Itu juga bukan masalah koordinasi karena ditanya di tempat. Kecuali dia malam sebelumnya udah tahu mau ditanya apa, dia siapkan bahan. Ini kan urusan birokrasi pemerintah ini kompleks sekali. Sama lah direktur iNews ditanya, berapa pengeluaran hari ini, pasti nggak tahu dia. Dia nanya dulu tuh ke orang bagian keuangan cari lagi ke bawah itu. Berlapis kan. Mungkin butuh waktu beberapa saat, 30 menit, 1 jam untuk dapat report. Begitu menteri juga begitu. Kalau ditodong di tempat, ada dia yang tahu, ada dia yang belum tahu.
Ketika ada satu menteri belum tahu, bukan berarti dia berbeda pendapat dengan menteri yang lain. Ini nih penting digarisbawahi. Kalau ada menteri yang belum tahu, Dia belum ya tahu. kan, bukan Belum berarti tentu beda pendapat. ini nih kadang-kadang Kadang suka disalahartikan juga ya. sekarang itu kan di sosial media itu saya kan nggak tahu, bukan berarti dia nggak tahu, nggak mau tahu atau tidak menyetujui, nggak ada urusan gitu. Ya memang dia Iya. belum tahu gitu. nah ini di era media sosial seperti ini nih Bang, informasi-informasi kayak gitu kan gampang banget ya, viral, kemudian di framing berbagai macam gitu, Dipotong-potong. dipotong-potong gitu. Nah, Kan maksud kita saya- nggak ada censorship dan nggak ada konsekuensi. Orang bikin akun 1000 aja bisa kok, 100 aja bisa kok. Iya. Kalau dalam regulasi yang benar, media sosial itu harus semakin dekat dengan dunia nyata. Kalau nggak, media dunia maya itu akan jauh dari realitas dunia nyata. Kita akan terjebak hidup di dunia maya yang entah siapa aja ada dalam itu. Makanya kalau di dalam misalnya ya macam POFMA di Singapura, satu ID satu akun. dan Nggak bisa bikin second account buat Iya. stalking nggak bisa. Anda satu ID satu akun. Kalau Anda mau punya bisnis ya satu NI, satu nomor induk bisnis, nomor induk berusaha, satu akun bisa gitu. dan kita sedang menuju ke sana kan ya. Iya. Nah itu juga pasti banyak protes nanti itu. Iya. Kenapa harus satu ID satu akun? Ini pembatasan, ini pembungkaman. Enggak, ini biar tertib. Tidak demokratis. Iya, di situ juga biar tertib, biar dunia maya ini semakin dekat dengan dunia nyata. Sekarang ini kita terjebak dunia maya kok. Oke. Seolah dunia yang sebenar itu dunia maya, dunia nyatanya kita lupa. Kemarin baru lebaran ya, pasti lebih banyak ngucapin selamat lebaran sama orang yang nggak pernah diketemuin. Sementara sama tetangga rumahnya lupa disalamin. Oh, nggak pernah ketemu, minal aidin wal faizin. Ini orang nggak pernah ketemu nih, nggak pernah bikin salah nih minal aidin wal faizin. Tapi sama orang yang dia pernah bikin salah betulan, datang nggak? Sama tetangga yang mungkin pernah keganggu lah apa segala macam, datang nggak buat salaman? Sekarang kalau di komplek-komplek itu sama tetangga juga nggak tahu ya, nggak kenal. Ya maksud saya kita sekarang lebih hidup di dunia maya Iya. dibandingkan hidup di dunia nyata. Nah ini harus kita kembalikan nih. Hidup itu harus seimbang. Dunia maya itu harusnya cerminan dunia nyata. Bagaimana kita ngomong di dunia nyata, harusnya kayak gitu juga kita ngomong di dunia maya. Jadi tidak mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Iya. Karena kalau dunia maya itu karena kita nggak saling kenal, nggak tahu ini orang siapa dan bersembunyi di akun anonim misalnya, dia merasa bebas ngomong apa aja Iya. tanpa ada kesadaran untuk pertanggungjawaban. Bahwa setiap omongan, setiap pernyataan, setiap tulisan, setiap posting ada konsekuensinya. Iya. Oke. Nah, berikutnya nih Bang. Abang kan sebelumnya di kantor komunikasi presiden, kemudian sekarang di Pertamina, salah satu BUMN. Lebih menikmati yang mana Bang? Ya dua-duanya bisa dinikmati dengan tergantung ekspektasi kita kan. Oke. Ketika ekspektasinya bekerja untuk mengeksekusi program-program termasuk eksekusi komunikasi, maka di pemerintahan akan jauh lebih bisa dinikmati. Kalau di Pertamina hari ini kan sebagai komisaris, Ya. mengawasi Mengawasi. perwakilan pemegang saham. Komisaris itu kan perwakilan pemegang saham. Tapi kita mengawasi untuk portofolio bisnis yang amat besar. Karena Pertamina ini punya sekian subholding, totalnya punya 260 perusahaan di bawahnya. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dengan cepat supaya ngerti proses bisnisnya. Kan kita nggak bisa mengawasi kalau kita nggak ngerti proses bisnisnya. Ya. Nah, ini saya punya punya passion baru nih, belajar soal energi, belajar soal bisnis dengan portofolio yang sangat-sangat besar. Portofolio Pertamina itu besar sekali, mungkin perputaran uang 5.000 triliun. Gede, 5.000 triliun loh. Iya, perputaran uangnya 5.000 Iya. 5.000 triliun. Iya. Kan sebagai fungsi pengawas juga nih. Iya. Apalagi sekarang ya sidang sedang berjalan ya. Iya. Itu kan jadi note-nya banyak orang juga gitu. Abang juga ngikutin itu juga ya pasti. Ngikutin kasus hukum untuk ngikutin, tapi mungkin tidak terlalu banyak karena kita fokus untuk day by day kan ini menyiapkan BBM satu Iya. per hari ini, ya, energi per tiap hari itu kan nggak gampang. Iya. Apalagi di tengah situasi krisis dunia kayak gini tuh nggak gampang, harganya udah mahal, barangnya terbatas.